Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Nur Mahayati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video pembelajaran saya yang sudah saya buat melalui aplikasi Canva. Nah, presentasi ini juga untuk memenuhi tugas dari pelatihan saya, yaitu pelatihan fasilitator pembelajaran digital. Oke, kita mulai. Di slide pertama saya membuat judul seperti ini. Kemudian yang kedua adalah saya jelaskan tentang pengertian manajemen waktu. Sebenarnya manajemen waktu ini banyak sekali ahli yang mengartikan tentang hal itu, tapi di sini saya mengambil pengertian secara umum bahwa manajemen waktu adalah penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik mungkin dengan membuat rencana aktivitas yang tersusun. Berikutnya adalah mengapa kita perlu mengelola waktu. Alasannya kenapa? Nah, yang pertama itu adalah waktu tidak dapat diulang. Kita sudah paham betul bahwa waktu, jam yang kita pakai ini tidak bisa mundur atau tidak bisa mengulang lagi, ya, dan juga tidak bisa berhenti. Jadi waktu itu terus berjalan, terus berputar, ya. Kemudian waktu adalah peluang. Peluang ini sama dengan kesempatan. Kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, maka kesempatan itu akan hilang. Begitu juga dengan waktu. Kalau kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik, maka waktu itu akan terbuang dengan sia-sia, lewat begitu saja. Ya. Kemudian waktu ada ibarat pedang. Nah, ketika seseorang memiliki pedang dan bisa menggunakannya dengan baik, bisa menggunakan pedang itu tepat sasaran, maka pedang itu bisa membunuh musuhnya, ya, dengan tujuan membunuh musuh. Tapi kalau seseorang mempunyai pedang tapi dia tidak bisa menggunakannya dengan baik, justru pedang itu akan melukai diri sendiri misalnya, atau melukai orang yang tidak bersalah misalnya, atau bahkan bisa membunuh dirinya sendiri. Begitupun dengan waktu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa mengatur waktu dengan baik, waktu itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Oke, selanjutnya bagaimana caranya agar bisa mengelola waktu secara efektif. Di sini saya ambil beberapa langkah. Yang pertama adalah membuat to-do list. Nah, to-do list ini lebih mengarah list apa saja yang harus saya lakukan. Ya, apa yang dilakukan sesuai list. Ya, jadi kita buat list daftar kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, kemudian dari daftar itu kita bisa melakukan penjadwalan. Misalnya daftarnya hari ini adalah belajar. Itu dijadwalkan dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian habis belajar mungkin main HP, ya. Nah, itu juga dijadwalkan dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian tidur dari jam berapa sampai kita bangun jam berapa lagi. Nah, setelah melakukan penjadwalan, hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah mengatasi gangguan. Mengatasi gangguan ini bisa berasal dari diri kita atau bisa berasal dari di luar diri kita. Kemudian memanfaatkan waktu luang dengan baik. Misalnya dari daftar yang sudah kita bikin dan jadwal yang sudah kita bikin, mungkin kegiatan itu lebih cepat diselesaikan. Ya, misalnya belajarnya mengerjakan soalnya lebih cepat. Jadi ada beberapa menit, misalnya 15 menit yang masih tersisa. Nah, kita
kita atur bagaimana menggunakan waktu itu, misalnya untuk membantu orang tua atau menjaga adik atau dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik. Ini lebih ke faktor-faktor yang mendukung ya, Bapak. Nah, yang pertama adalah motivasi diri, semangat diri. Tanpa motivasi yang kuat, kita tidak akan bisa melakukan hal apapun. Jadi motivasi itu hal yang utama. Kemudian komitmen yang kuat. Ya, dari daftar kegiatan yang sudah kita bikin tadi, nah kita harus berkomitmen bahwa kegiatan itu harus dilakukan, harus sesuai jadwal misalnya. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk motivasi dan komitmen yang kuat, tinggal kita ambil tindakan. Nah, kapan mulai? Kapan hal itu bisa kita lakukan? Itu faktor pendukungnya. Kemudian Teman-teman, coba bayangkan jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Bisa tonton di sini. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar, ataupun mengerjakan tugas. Itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih lanjut kita ke kesimpulan. Nah, orang bisa melakukan apapun, spesifiknya ini dalam memanajemen waktu itu perlu motivasi dan komitmen. Nah, dengan motivasi, komitmen yang kuat dan mau bertindak, mengambil tindakan, semua bisa sukses untuk mengelola waktu, bisa mengatur waktu. Seperti halnya kita sebagai pelajar, tugas utama kita tentunya adalah ya belajar. Jadi ada waktu senggang kita harus belajar, atau kita harus menjadwalkan belajar kita itu 1 hari itu kita harus belajar dalam beberapa jam, sehingga kegiatan apapun yang kita lakukan kita tahu batasannya, kapan kita harus main, kapan kita harus belajar, semua tersusun rapi sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.